Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan baik. Hari ini kita akan belajar bersama, yaitu belajar berlatih olah rasa dan olah hati. Pelajaran kita mempunyai tujuan, yaitu supaya kita bisa bertanggung jawab atau menyatakan tanggung jawab kita untuk mengembangkan diri sebagai citra Allah. Lalu yang kedua itu kita dapat melakukan hal-hal yang perlu kita kembangkan dalam mengembangkan diri sebagai citra Allah. Lalu yang terakhir itu nanti kita bisa bersyukur bahwa kita diciptakan oleh Tuhan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan seturut dengan citra Allah. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan seturut citra Tuhan. Sebagai gambar Allah, Engkau berikan bakat dan kemampuan supaya kami berkembang semakin menyerupai Dikau. Bantulah dan sertailah kami agar kami dapat mengembangkan diri seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, kalau kita masih ingat pembelajaran kita yang sebelumnya atau yang lalu, bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan itu memiliki tanggung jawab, diberikan tugas oleh Allah, yaitu saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan yang perlu kita ingat juga bahwa laki-laki dan perempuan itu sederajat. Tetapi dalam masyarakat itu masih ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki dianggap lebih tinggi kedudukan atau derajatnya dibandingkan perempuan. Nah, karena kita sudah tahu bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah atau sederajat, maka kita harus menyadari hal itu. Kita diciptakan seturut dengan citra Allah yang memiliki bakat atau kemampuan masing-masing. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, ini gambar anak bermain piano. Yang kedua, ini dokter. Lalu ini insinyur. Ya, ini di bidang kontraktor atau pembangunan ahlinya dalam gambar. Lalu yang ini adalah
guru yang sedang mengajar anak-anaknya. Nah, kalau kita lihat dari beberapa gambar ini, dapat kita simpulkan bagaimana? Bahwa setiap orang mempunyai bakat yang berbeda. Bakat setiap orang itu tidak sama. Ada yang bermain piano, ada yang menggambar, ada yang mengajar, ada yang bermain gitar, bermain bola, dan sebagainya. Ada yang menjadi dokter. Nah, ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang. Anak-anak yang terkasih, ketika kita berbicara bakat, apa sih bakat itu? Bakat itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah bakat umum, lalu yang kedua bakat khusus. Apa itu bakat umum? Apa itu bakat khusus? Nah, bakat umum adalah kemampuan dasar untuk menjadi manusia Allah, yakni yang memiliki akal, hati, dan kehendak. Jadi citra Allah yang ada dalam diri kita adalah ini, bahwa manusia itu memiliki akal, hati, dan kehendak. Kita menjadi secitra dengan Allah, di mana Allah itu maha, artinya segalanya. Kita berharap juga sama seperti Allah, baik itu sifatnya. Nah, kalau bakat khusus, apa itu? Nah, bakat khusus adalah keterampilan khusus untuk mendukung bakat umum. Artinya tadi, kalau kita lihat gambar yang tadi, bermain piano misalnya, bahwa dengan bermain piano, apa yang harus saya lakukan supaya menjadi manusia yang secitra dengan Allah itu? Jadi bermain piano itu tidak hanya untuk kesenangan diri sendiri, tetapi juga bisa untuk orang lain dan Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih, bakat umum dan bakat khusus ini perlu bimbingan. Tidak serta-merta kita bisa melakukan sendiri, seorang diri saja melakukan bakat-bakat itu. Tidak, tetapi kita perlu pembimbing, perlu pendamping untuk melanjutkan kemampuan itu. Siapa yang mendampingi kita? Nah, supaya bakat umum dan bakat khusus ini bisa berkembang, maka kita perlu seorang pendamping atau pembimbing, yaitu ada guru, orang tua, teman, dan juga yang ahlinya dalam hal itu. Bapak Ibu guru, orang tua itu mengajarkan kamu untuk mengarahkan hal yang baik. Kemampuan kamu di mana sih? Contohnya seperti itu. Teman, jangan salah bahwa teman pun bisa untuk membantu mengembangkan bakat yang kita miliki. Kalian pasti punya teman yang bakatnya misalkan bermain gitar. Kamu tidak bisa bermain seperti temanmu yang sudah ahli, maka kamu bisa belajar dari teman tersebut. Nah, kalau yang ahli itu adalah orang yang khusus menekuni bidangnya. Jadi kamu bisa
bertemu dengan ahli ini, belajar dengan ahli ini, supaya misalkan dalam bermain piano kamu menjadi ahli. Jadi kita perlu pendampingan. Tidak semuanya otodidak atau belajar sendiri. Supaya yang tidak kita ketahui menjadi tahu bahwa oh ini salah ketika bermain piano, jarinya harusnya 10 main, ternyata selama ini saya hanya main misalkan hanya 6 jari. Nah, ini contohnya. Jadi pendampingan ini akan membantu kita supaya bakat kita benar-benar baik, benar-benar sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang artinya dengan bakat kita, dengan kemampuan kita, kita menjadi manusia yang dewasa, yang berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama. Nah, semua bakat, semua kemampuan itu bisa berkembang ketika kita mau belajar, berlatih, berolah rasa, juga berolah hati, sehingga nanti pada akhirnya kita menjadi ahli pada bidang tersebut. Contohnya tadi pada gambar ada dokter, ada guru, ada insinyur, terus musik dan sebagainya. Jadi anak-anak yang terkasih, bakat, kemampuan yang kita miliki bukan untuk diri kita sendiri. Nah, sekarang apa kata kitab suci mengenai bakat ini? Kita perhatikan bacaan dari kitab suci dari Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Suatu hari, ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Lalu tuan itu memanggil 3 hambanya. Tuan itu akan memberikan hartanya. Hamba pertama diberi 5 talenta. Hamba kedua diberi 2 talenta. Dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Kemudian pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan 3 hambanya. Hamba pertama mengusahakan 5 talenta itu dan mendapatkan 5 talenta lagi. Hamba yang kedua mengusahakan 2 talenta itu dan mendapatkan 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Suatu hari, tuan itu kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya dan ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing. Tuan itu memuji hamba pertama dan kedua karena telah setia dan memberi talenta lagi yang lebih banyak. Tetapi tuan itu memarahi hamba yang ketiga yang malas dan takut karena talentanya tidak bertambah. Tuan itu menghukum hamba ketiga yang tidak berguna ke dalam penjara yang gelap. Ayat hafalan. Hai pemalas, pergilah pada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak.
Kitab Amsal pasal 6 ayat 6. Anak-anak yang terkasih, dari bacaan kitab suci tadi dikatakan bahwa Tuhan memberikan 5 talenta kepada hambanya. Masing-masing diberikan talenta yang berbeda. Ada yang diberikan 5 talenta, lalu ada yang diberikan 2 dan 1. Nah, yang pertanyaannya sekarang, apa sih talenta itu? Nah, arti kata talenta menurut Alkitab itu adalah ukuran timbangan sebesar 3000 sikal atau 34 kilogram. Lalu yang kedua, menurut Perjanjian Baru, arti talenta adalah ukuran uang yang sangat besar nilainya. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar setara upah bekerja 1 hari. Kalau misalkan 1 hari itu upahnya 200.000, ya tinggal kalikan 6.000. Berapa itu? Sangatlah besar. Nah, kalau menurut kamus bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, arti talenta adalah bakat atau kemampuan. Nah, dalam bacaan kitab suci tadi dikatakan bahwa Tuhan memberikan talenta kepada hambanya. Tuhan di sini adalah Allah sendiri. Hamba adalah kita, umatnya. Artinya bahwa Allah itu sudah memberikan kepada kita talenta yang berbeda-beda. Tidak bisa menyamakan dengan teman yang lain ataupun orang lain. Tuhan akan senang bila kita mengembangkan talenta kita, bukan memendam atau menyembunyikan. Contoh tadi, hamba yang ketiga diberikan 1 talenta, dia memendam talenta itu. Tetapi hamba yang pertama dan kedua itu mengembangkannya. Kita pun sama diharapkan seperti itu. Jadi seberapapun banyaknya talenta yang kita miliki, itu harus dikembangkan. Kalau talenta kita bermain musik, contohnya piano, bermain gitar, lalu melukis. Nah, dari 3 ini, bagaimana cara mengembangkannya? Bukan berarti kita melipat gandakan bermain musiknya, enggak. Tetapi mengembangkannya adalah kita giat berlatih. Bukan membiarkan, saya tahu saya bisa bermain gitar, tetapi saya tidak pernah berlatih. Nah, ini contohnya bahwa kita menyembunyikan, kita memendam talenta kita. Yang diharapkan ketika kita bisa main gitar, ya kita setiap hari latihan. Ketika sudah bisa, kita bisa mengiringi orang lain bernyanyi di gereja, dimanapun. Ini maksudnya bahwa kita mengembangkan talenta yang kita miliki.